Kalau sahabat pos pikir Kinan sekarang lagi ada di negara Cina, sahabat pos salah. Karena Kinan sekarang lagi ada di kota Semarang. Mumpung Kinan sekarang lagi ada di kota Semarang, Kinan mau datengin salah satu pebisnis online yang ada di kota Semarang yang udah lama menjadi mitra setia dari PT Pos Indonesia. Dan pastinya, Kinan nggak akan sendirian. Kinan juga bakal ditemenin sama salah satu perwakilan dari PT Pos Indonesia. Siapa pebisnis online-nya, seperti apa bisnisnya, dan siapa sih yang bakal nemenin Kinan hari ini? Gimana Pak Joko? Kira-kira udah siap belum nih untuk melanjutkan aksi kita, misi kita, memberikan kejutan? Siap ya Pak ya? Baik, kalau begitu sahabat pos, kira-kira penasaran seperti apa aksi dari Pak Joko dan juga Kinan nanti? Monggo, silakan Pak. Semangat Pak. Pak Pos Bu. Iya dari pos. Oh iya, mau ngambil barang? Iya betul. Oh, iya. Nah, tuh. Monggo Pak, masuk. Iya, terima kasih. Baik. Selamat siang. Iya, Pak ini saya yang siap udah juga ya, tapi ada yang belum selesai. Kalau di Bandung Oh, kan ini juga gini ya? Pak. Oh, sama ini. Tapi saya belum selesai, tolong dihubungin dulu dong Pak. Oh, iya. Ini harusnya berapa ini? Oh, biasanya satu ikut ini 12. Oh, ini satu lusin ya? Iya. Siap, saya bantu ya. Sahabat pos, gue lihat tadi Pak Joko udah mulai masuk ke dalam rumah. Gue kayaknya sekarang mau nyusul Pak Joko ke dalam, mau kasih kejutan ya. Ikutin yuk. Misi. Permisi. Iya. Mbak. Saya mau tanya Mbak, ini bener yang produksi baju-baju bayi gitu ya? Dari mana ya? Ya, saya dari pulau lain Mbak, datang ke sini khusus Mbak, saya mau ketemu sama Mbaknya, ownernya bukan? Oh, bukan. Bukan. Saya adminnya. Nah, saya nggak butuh ketemu sama adminnya, saya mau ketemu langsung sama ownernya Mbak. Keperluan apa ya? Saya mau komplain Mbak, barang-barang yang udah saya beli. Komplain belinya di mana? Saya belinya di online, saya nggak perlu ngobrol sama Mbak, saya pengen ketemu sama ownernya langsung, boleh nggak? Enggak, komplainnya karena apa dulu nih Mas? Mbak nggak perlu tahu, ini bukan urusan Mbak, saya mau langsung ketemu sama ownernya, biar ownernya bisa langsung tanggung jawab sama saya. Biasanya untuk Pak Owner dulu, saya dulu. Oh nggak bisa, bisa nggak langsung nih? Kalau misalkan nggak bisa langsung, nanti saya bakal panggil pengacara saya sudah datang ke sini. Oh gitu. Boleh nggak? Saya ketemu sama ownernya aja langsung. Bentar ya, saya tanyain dulu. Iya boleh. Suruh ke sini aja Mbak, suruh ke depan Mbak. Bilang penting gitu Mbak. Sebentar, saya nggak. Meeting lagi nih owner saya. Iya, saya tahu ownernya pasti sibuk. Cuman saya butuh ketemu aja, minta 10 menit atau 5 menitan lah untuk ngobrol sama saya. 5 menit apa 10 menit? 5 menit Mbak. Oh, kalau 5 menit. Iya, ya? 5 menit. Oke, Iya. Monggo masuk. Saya langsung masuk aja nih. Boleh, ayo. Oke. 5 menit beneran kan, Mas? Iya, 5 menit. Komplain barang aja kan? Iya. Boleh ke ini aja, panggilan aja keluar ownernya. Masuk aja, Pak. Soalnya kan panas di depan. Iya. Pokoknya lebih tepatnya kan di depan. Nggak apa-apa, panggilan aja. Saya nggak mau ketemu di dalam, saya pengen ketemu di luar. Iya, ini lagi jalan ke ruangannya. Yuk. Oh iya. Nggak apa-apa Mbak, di luar aja. Nggak apa-apa, di luar aja Mbak. Di sini aja nggak apa-apa, biar ownernya di sini aja nggak apa-apa. Iya, banyak ownernya Mbak. Iya, boleh. Saya mau ngobrol sebentar di sini Mbak. Saya mau komplain Mbak, kemarin saya beli barang nih. Ini bener kan yang produksi baju-baju bayi itu ya? Betul. Nah, saya mau komplain Mbak, kemarin saya beli di online. Bajunya rusak semua Mbak. Terus nggak sesuai dengan apa yang saya lihat di gambar gitu loh. Gimana? Rusaknya itu gimana? Rusaknya bukan rusak, tapi sebenarnya kayak masa saya beli baju bayi, ukurannya 2 cm Mbak, nyampe ke tempat saya. Coba sekarang Mbaknya pikir, di mana ada bayi, ukurannya 2 cm Mbak, marmut aja nggak segitu loh. Salah kali, itu bukan toko kita kali. Udah dicek belum? Loh bener, ini produksi alat-alat bayi itu kan, baju-baju bayi gitu kan. Ini Mbak ada baju tangannya kiri semua, makanan semua Mbak. Dibawa nggak? Itu dibawa nggak? Ada, Difotoin nggak? ada. Nah, Saya, kalau kayak gitu harusnya difotoin, kirimin ke kita. loh unboxing ngapain? Emang saya YouTuber Mbak, main unboxing. Mbaknya jangan ketawa-ketawa Mbak, ini saya serius Mbak. Enggak,
15 juta loh saya keluarin dana untuk beli produk-produk mbaknya di sini. Coba, mbak pikir aja sendiri kalau misalkan mbak di sini nggak mau bertanggung jawab, saya nanti panggil pengacara saya suruh datang ke sini, mbak. Saya jauh-jauh loh, mbak. Saya dari Polewali Mandar loh, mbak. Saya di sini cuma minta mbaknya sebagai owner di sini minta tanggung jawab, mbak. Saya beli 15 juta, saya minta pengembalian uang saya lah. Ya, pasti kita tanggung. Jadi 17.500.000 lah. Kok jadi naik ya? Ya, mbaknya jangan tahu, mbak, ini saya serius, mbak. Nah, emang kenapa? Saya nggak boleh. Daripada saya nanti tuntut ke pengadilan, mbak, bisa lebih mahal loh. Tanggung jawabnya gimana nih, mbaknya sebagai owner dari produksi baju-baju kayak gini? Masa nyampe barang yang ada di gambar di online sama di internet beda? Salah itu pasti bukan toko kita. Oh bener, saya tadi cek nih, saya cari di Google. Ini nama produknya Boboho Baby kan? Boho Baby. Hah? Boho Baby bukan Boho Baby. Masih aja salah dulu Mbak. Salah itu. Loh ini alamatnya bener kok. Bukan, itu bukan punya kita sih pasti. Ini, Nggak mungkin. bentar, ini Gajah Mundur bukan? Enggak. Jalan Tengkleng. Bukan, salah. Bukan, itu bukan. Loh, Salah. ini bukan Boboho Baby. Boho Baby. Salah toko kali, itu toko Oh. toko tipu-tipu kali. Oh berarti saya salah. Iyalah, masa ada 2 senti? Ya, berarti bukan. Ya kalau 2 senti memang benar tuh kamu harus marah-marah. Ini bukan Boboho Baby yang di Gajah Mundur Jalan Tengkleng itu. Pak, Gajah Mundur apaan tuh? Ini daerah apa namanya? Gajah Mungkur. Lah terus jalannya? Tengger. Bukan Tengkleng. Bukan. Oh, salah kalau gitu, Mbak. Iya, makanya. Ya, saya minta maaf emang. Enggak, saya minta maaf aja, Mbak. Berarti saya salah tempat. Marah-marah kalau komplain itu yang bener dulu. Iya, Harus iya. tahu dulu dong. Ya maaf, Mbak. Bener Maaf. apa enggak yang dimarahin? Maaf. Lihat-lihat. Maafin saya, Mbak ya. Saya salah alamat. Tapi nggak apa-apa, Mbak, beneran. Gak apa-apa. Nggak apa-apa kan saya salah Iya, alamat. kamu yang harusnya sekarang bayar 1.300.000. Loh, kok mahal-mahal banget? Iya, saya minta maaf, bahkan namanya juga orang tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya, tapi nggak apa-apa, Mbak, beneran. Enggak, bentar Mbaknya. Tapi bener, Mbak, nggak apa-apa kan, Mbak, kalau saya minta maaf, Mbak. Sebenarnya sebel sih Mas ya. Tapi nggak apa-apa sebentar sini. Kalau misalkan Mbaknya nggak apa-apa, saya marah-marah di sini, saya komplain. Berarti nggak apa-apa juga dong kalau saya ajakin masuk ke program Tok Tok Pos. Oke, sahabat Pos, ini dia. Ya, Mbaknya, boleh kenalan dengan Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Devi. Mbak Devi ini owner dari Boho Baby, bener ya, Mbak ya? Nah, sebenarnya saya datang ke sini, Mbak, nggak sendirian, Mbak. Tapi ada satu, ini atasan saya, yang udah nyampe dari awal. Oh iya. Coba saya tanya, di sini ada Pak Pos yang datang nggak, Mbak? Ya, tadi ada. Nggak lihat sih. Ada tadi satu sih. Ada Mbaknya? Kalau misalkan ada, boleh dipanggil ke depan sini, Oh, Mbak? boleh, Pak boleh. Posnya, iya. Oh, masuk dulu aja. Iya, panas. Masuk dulu aja, boleh. Iya. Kenapa, Mbak? Mau ada yang mau ketemu, anak saya mau ngobrol. Oh, boleh. Di mana? Mau lewatnya sini aja sih. Monggo, lewat sini ya. Nah, ini dia. Halo Pak Joko. Boleh. Tutup ya, Pak. Iya. Depannya itu ditutup. Nggak apa-apa. Iya. Oke, ini dia. Kita ngobrol sambil duduk aja kali ya. Kita ngobrol sambil duduk aja. Kembali ke Cidevi. Saya panggil Cidevi aja lah ya, biar lebih nyaman gitu, biar lebih enjoy. Mungkin sebelumnya udah tahu belum yang datang ternyata adalah bukan Pak Pos yang biasa. Oh, nggak ngerti. Pak Pos, saya Pak Pos. Iya betul Pak Pos. Bener yang datang Pak Pos sebagai Pak Pos. Cuman mungkin Cidevi di sini nggak tahu. Pak Pos yang datang hari ini nih spesial di Kota Semarang ada Pak Joko. Jadi beliau ini selaku Senior Vice President Sales and Marketing, Kurir and Logistik dari PT Pos Indonesia. Betul Pak? Itu dia. Dan coba sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu sama Pak Joko, gimana pengalamannya Pak tadi setelah nyamperin konsumen dari Boho Baby, terus melayani gitu? Ya, saya senang sekali karena ternyata pelanggan pos yang cukup setia dan saya lihat juga cukup menyerap tenaga kerja banyak ya, Mbak ya. Iya. Dan di produksinya juga ada yang domestik maupun ekspor dan impor ya. Kalau yang ekspor, yang dulu kita punya stokis nih di Malaysia, Singapura, Korea, tapi pengambilannya kan juga nggak yang begitu besar kan. Aku dapat partner di Spanyol, yang kok srek gitu sama orangnya. Jadi
akhirnya Juli kita buka toko di Spanyol. Di Spanyol ya. Jadi jadi malah offline store kita itu malah di Spanyol, nggak ada di Indo. Kalau boleh tahu untuk pasar domestiknya sendiri gimana sih dari produk Boho Baby ini? Bagus sih, memang pasar terbesarnya kita sekarang ini kan masih domestik. Seharinya minimal berapa pengiriman? Atau sebulan deh boleh kita kalkulasikan? Mungkin 3.000 sampai 5.000 kali ya paket-paket. 3.000 sampai 5.000 paket ya, yang retail. Mungkin Pak Joko ada yang mau dikepoin Pak dari produk Boho Baby ini Pak? Iya harus saya kepoin lah. Wong ini potensial banget gitu ya. Apalagi tadi dibilang selama masa pandemi kan kita ada kebiasaan baru ya, pengennya di rumah untuk menjaga diri kita sendiri untuk tidak tertular. Nah kami menyiapkan itu tuh service pick up service. Jadi kalau mau itu kan tinggal download aplikasi aja, aplikasi Kiposin itu. Mungkin jadi kalau misalnya pakai Android nanti bisa di-download di Android-nya, di Play Store-nya. Terus setelah download, registrasi, setelah registrasi di situ lengkap banget sih. Dari mulai ada namanya produk kita Qcom. Ada Qcom, Q9, ada kiriman City Courier. City Courier itu di dalam kota. Itu ada yang 3 jam sama dengan kiriman hari ini pesan, dijemput langsung diantar ke tempatnya. Karena zaman sekarang ya Pak, semua serba di gadget kan. Dari kita mulai pesan makanan, kirim barang apa segala macam ada di sini gitu. Dan ini salah satu bukti kalau PT Pos Indonesia memberikan layanan terbaik dan setiap tahunnya, setiap harinya melakukan peningkatan kualitas ya Pak. Itu dia. Dan mungkin dari Cidevi sini ada yang mau ditanyain mumpung ada Bapak Joko di sini. Jadi sih sebenarnya kalau dari saya ya, kita itu dari awal pengen mengurangi plastik, mengurangi penggunaan plastik. Tapi itu tuh tidak semudah yang dilakukan. Kayak walaupun kita sudah edukasi customer bahwa kita nggak pakai plastik, kita pakainya box, customer tuh tetap marah gitu. Itu kan sesuatu yang yang krusial sih menurut saya, krusial sekali. Dan kalau yang melakukan itu pertama di Indonesia, PT Pos itu tuh bakalan keren gitu. Iya. Karena belum ada ya Cie sebelumnya. Ini masukan mungkin buat PT Pos Pak. Wih, cakep sekali nih idenya. Saya senang karena isu global kan itu ya. Plastik di mana-mana kalau kita lihat di medsos itu kan hampir semua binatang laut terutama ya terserat dengan itu. Jadi pertama saya terima kasih ini disadarkan kembali ya. Kalau saya penggunaan plastik pertama dari proses operasinya ya. Proses operasi kita itu kan biasanya pakai kantung-kantung plastik itu. Yang dikumpulkan, disortir, dimasukkan ke kantong plastik. Nah, kita sudah mulai mengubah pola operasinya, tidak dimasukkan ke plastik, tapi curah. Jadi paket-paket itu curah, tidak perlu diplastikkan. Curah itu apa? Curah itu maksudnya paket-paket ditumpuk, ditumpuk-tumpuk sesuai dengan urutannya, FIFO, first in, first out dan sebagainya. Nah, itu nanti mengurangi penggunaan. Kalau toh ada penggunaan plastik, itu reuse. Jadi dipakai berulang-ulang, tidak boros tadi ya. Itu sudah kita lakukan. Kemudian yang untuk merap atau membungkus kirimannya itu memang kami hanya melakukan di produk-produk tertentu dan di musim-musim tertentu. Ya, jadi kan tidak seluruh produk, tidak seluruh paket dimasukkan ke dalam plastik. Tidak. Tapi tadi masukannya bagus sekali itu bahwa jangan barangnya yang diplastikin, gitu. Kalau enggak orangnya, bukan orangnya ya. Maksud saya tasnya ya. Tasnya itu yang betul, yang kedap ya. Betul. Ini masukan bagus nih. Hujan pun itu nggak apa-apa loh di sini, beneran nggak apa-apa. Jangan semuanya diplastikin. Saya setuju ini. Mudah-mudahan PT Pos bisa melakukan itu sebagai saran yang baik karena memang kita semua harus menyelamatkan planet bumi lah gitu ya. Mudah-mudahan PT Pos Indonesia bisa mengikuti saran
dari kaum milenial. Mungkin Pak Joko terakhir sebelum kita pamit dari sini, ada yang mau disampaikan nggak dari Pak Joko ke Cidevi nih? Ya, ini mewakili juga customer yang lainnya. Jadi sebenarnya kami PT Pos Indonesia ingin selalu memenuhi need, want, dan expectation, ya, keinginan, kebutuhan, dan harapan dari pelanggan yang saat ini di dalam industri itu kan cepat sekali perubahan, apalagi dengan new normal ini kan, itu mungkin kegiatan ekonomi secara fisik berkurang, tetapi kegiatan online, ya, bisnis online meningkat. Nah, itu yang selalu kami tingkatkan agar bisa tetap memberikan pelayanan. Tentunya ada sentuhan-sentuhan dari IT. Jadi selama ini kan yang kita pakai PT Pos itu kan untuk stokis di Malaysia, Singapura kan. Nah, ini yang Spain ini saya pengen coba dan ternyata kan PT Pos ke Spain juga katanya ada yang 3 hari, 4 hari kan. Iya, ada. Mungkin bisa dicoba layanan terbaru dari PT Pos Indonesia, namanya adalah QIX ya Pak ya? X dibacanya Quix. Jadi ada kiriman yang memang di samping dengan jalur udara yang sudah ada, kita bekerja sama dengan mitra yang bisa waktu tempuhnya lebih cepat dari yang ada. Itu sekarang masih di Asia Tenggara. Itu ada yang bisa 1 hari, ada yang 2 hari. Kita akan di tahun depan kita akan mengembangkan 52 negara destinasi baru. Di samping jaringan yang sudah ada. Dan mungkin terakhir sih, ada pesan dari Cidevi selaku mungkin pemilik atau owner dari Boho Baby buat sahabat pos yang sekarang sudah memulai bisnisnya atau mungkin baru mau memulai bisnisnya, ada tips-tips nggak sih? Punyalah kepercayaan diri bahwa barangmu itu bisa diterima sama orang luar. Nggak cuma kita suka barangnya mereka, tapi bikinlah mereka suka juga sama barangnya kita pakai mata uangnya mereka. Aku lebih kayak pengen harusnya banyak orang Indonesia yang kayak gitu, karena orang Aussie, Amerika, Eropa, betul. itu barangnya masuk loh ke sini. Kan lihat juga kan mamagram itu kan. Padahal barang itu misalnya sampai sini itu kayu itu 1,5 juta. Padahal di sini cuma harga berapa? Kenapa kita nggak yang bikin itunya, suruh mereka yang beli gitu? Saya setuju. Jadi memang banyak yang belum go internasional ya, karena keterbatasan tadi. Jadi mudah-mudahan tips tadi bisa dilihat dan diikuti. ATM aja. ATM itu apa kata? Amati. Itu keren itu. Dan menurutku kayak pandemi kayak ini, di setiap krisis tuh kan ada orang yang jatuh tapi ada orang yang lompat juga ya. Jadilah orang yang lompat gitu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sebelumnya, dan sebelum kita pamit dari Kinan datangi kamu, ada kenang-kenangan yang mau dikasih dari PT Pos Indonesia? Ini kami mengapresiasi terhadap pertama ide-idenya sebagai anak muda, ya, kemudian juga sebagai pelanggan PT Pos Indonesia yang setia. Ini Ya Bapak, ini boleh? Ini banyak. Mungkin ini ada persembahan dari PT Pos Indonesia, ya. Bisa diberikan, ini dia. Wah, ini semua produk. Boleh ya, ini langsung dibuka boleh, ya. Boleh kalau misalkan. Style bule kok. Dikasih kado langsung dibuka. Iya, benar. Thank you. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan ditingkatkan. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak buat Cidevi. Mohon maaf sebelumnya kalau kita sudah ngerecokin tempat kerjanya ya. Dadakan lagi kita nggak ada rencana. Hobi kan? Baik, iya benar. Terima kasih banyak juga buat Pak Joko sudah mau membantu Kinan datang ke sini. Dan buat sahabat pos, itu dia bisa dibilang kejutan yang bisa dikasih sama Kinan dan juga Pak Joko dari PT Pos Indonesia buat Cidevi selaku owner dari Boho Baby di Kota Semarang. Kayaknya Kinan harus pamit dulu, Kinan, karena harus pergi Pak ke kota-kota lain. Masih banyak kota-kota yang harus dikunjungi. Mau lagi kita mau ngerjain pebisnis online yang lain lagi.